Leluhur iblis abisal terkejut, tetapi matanya acuh tak acuh dan diam. Ada cahaya ajaib di matanya, mengabaikan pihak lain. Semua hal di dunia ini, tidak peduli semut atau planet, tidak ada bedanya. Cahaya ajaib di matanya meroket, dan dia mengabaikannya dengan acuh tak acuh, mengangkat tangannya dan melesat ke depan. Dia dikelilingi oleh cahaya ajaib, sangat kuat, dan dia memukul senjata pedang di tangan mayat patung batu yang diselimuti oleh udara dingin dengan suara keras, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Patung batu itu sederhana dan bersahaja, memancarkan rasa dingin, penahan apapun. Setelah cahaya ajaib menghantamnya, itu sangat fleksibel, seluruh orang berputar, melewati langit, dan muncul di atas kepala leluhur iblis abis. Dalam sekejap, dan kemudian menukik dengan kecepatan ekstrim. Ditusuk ke arah penutup surgawi dari leluhur iblis abis. 3 bunga teratai hitam tiba-tiba muncul di atas kepala leluhur iblis abis. Energi jahat mengembangkan 3 gumpalan energi, mengembangkan 3 aturan cahaya ajaib, dan melesat ke langit. Ini adalah cara iblis abisal. Dia berevolusi sesuka hati, mengalir dengan bebas, dan cahaya pembunuhan dan pemotongan mengalir melalui alam semesta, gelap dan menyilaukan. Aturan cahaya ajaib yang mengerikan berubah menjadi iblis abis tidak ada bandingannya. 1 cahaya ajaib mengenai pedang kuno di tangan mayat batu, dan 2 lampu ajaib lainnya semuanya menembus ke arah mayat batu. Itu sekuat mayat patung batu, dan tidak semuanya dihindari. Ini adalah ki dari Demon Dao, yang dikembangkan oleh leluhur Demon Abyss, bahkan jika itu hanya tiruan, itu akan mengejutkan dunia. Salah satu lampu ajaib menembus bahu mayat patung batu dan mengubahnya menjadi bubuk, sedangkan lampu ajaib teratai lainnya langsung mengenai tubuh mayat patung batu itu. Seluruh mayat patung batu itu meledak, langsung hancur berkeping-keping, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Apa? Di lapangan, beberapa orang gemetar dan menjerit. Qin Chen juga mengepalkan tinjunya, gemetar baik secara fisik maupun mental. Namun, pada saat berikutnya, mata Qin Chen berbinar. Setelah mayat patung batu itu hancur, kekuatan dingin yang mengerikan yang terkandung di dalamnya tidak menghilang, tetapi dengan cepat bergabung ke dalam mayat orang terhormat lainnya di dasar jurang penguburan pedang. Mata mayat orang terhormat terbuka sekali, dan cahaya takdir melonjak, seolah langit menembus bumi, bangkit kembali, dan menatap leluhur iblis abis. Hah? Apa-apaan ini? Gumam leluhur iblis abis tidak peduli dan berteriak dengan dingin. Dia melangkah maju, dikelilingi oleh tubuh energi, dengan berbagai penglihatan dan aura yang kuat, menyebabkan kehampaan mengaum dan bergetar. Dalam satu langkah, dia tiba, dan dia meledakkan pukulan, meledakkan cahaya tinju yang membubung ke langit, dan pada saat itu muncul di kejauhan, itu berubah menjadi cahaya ajaib yang mengaburkan langit berbintang dengan keras. Namun jenazah patung batu yang memancarkan udara dingin itu acuh tak acuh. Mayat patung batu mengayunkan pedang, tampaknya tidak bahagia, tetapi menyilaukan, dan jiwa serta cahaya beresonansi dan bergetar. Ribuan aura pedang hitam muncul di depan dan di belakangnya, dan setiap pegangan menembus langit. Ini sangat besar, seperti pilar penyangga, sangat menakutkan, berkilauan dengan kilau logam yang dingin. Niat pedangnya sangat mirip dengan leluhur pedang, tetapi dia lebih mendominasi dan magis. Saat cahaya pedang gelap di tangannya mengayun ke depan, ribuan pedang raksasa hitam yang berdiri di depannya bergerak bersama, dan kemudian mereka menebas ke depan, dan kekosongan itu terbuka dan runtuh. Cahaya ajaib yang perkasa tidak bisa menutupi kekosongan, dan terbelah, tanda-tanda. Keteraturan meledak dengan dahsyat, dan pola aturan terus berkembang, sangat menyilaukan. Dalam sekejap, aura pedang hitam itu seperti pelangi ilahi, melonjak secara horizontal dan horizontal, menerangi seluruh jurang, seperti rune jalan yang bermekaran di area ini. Mayat patung batu itu mampu membelah 100.000 pedang. Ini melibatkan jalan pedang, aturan dunia, dan penindasan dunia. Setiap cahaya pedang menakutkan dan tidak terbatas, menembus langit berbintang, dan mematikan tanpa batas. Untuk sementara, leluhur iblis abisal berubah warna, tubuhnya mundur, telapak tangannya terus-menerus ditampar, berbagai aura pedang hitam meledak dengan keras, merusak kehampaan di sana, dan dunia meledak. Ini benar-benar mengejutkan dunia, mayat patung batu sebenarnya bisa bertarung dengan leluhur iblis abisal sampai saat ini.
Banyak orang melihat pedang karat misterius di tangan Qin Chen, dan sedikit mengubah warnanya. Sebelumnya, mereka jelas merasakan bahwa kekuatan dingin ini berasal dari pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Sekarang, kekuatan ini telah bangkit, tetapi mampu melawan leluhur iblis abis. Bahkan jika asal-usul iblis abisal hanyalah tiruan, lagi pula, itu adalah leluhur klan iblis abisal, pemimpin klan iblis, secara alami menakutkan, mengguncang zaman kuno dan modern. Gelombang kekuatan dingin terus melonjak pada mayat patung batu, dan tiba-tiba bergerak, menggunakan pedang yang sangat mengerikan, energi pedang menembus kehampaan, dan gelombang energi hitam membentuk awan ajaib, menekan leluhur iblis abisal. Ada semburan aura haus darah, dan kekerasan, yang menghilang dengan gila-gilaan, dan itu adalah pemimpin iblis yang menghunus pedang. Dibandingkan dengan leluhur abisal, itu sama jahat dan kuatnya. Aura pedang iblis meledak, awan iblis berevolusi, dan leluhur iblis abis ditekan. Leluhur iblis abisal itu kulitnya berubah sedikit, dia meledak dengan kepalan tangan, dan membuat ledakan, semua jenis pola sihir berkilau, dan awan terkondensasi oleh udara dingin yang mengerikan. Namun, saat awan ajaib hancur, niat membunuh yang tak ada habisnya mekar, mencekiknya terus-menerus, dan udara dingin menyerang tubuhnya. Cahaya ajaib tubuhnya melonjak, dan tubuhnya akan meledak, menendang ke belakang, dan di kejauhan, Tuan Istana Yaomi memuntahkan seteguk darah, dan menerima kejutan punggung yang hebat. Di sekitar, cahaya pedang pembunuh mengembun lagi, dan cahaya pedang gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak saat awan iblis hancur, berkelompok, semua menebas tubuh leluhur iblis abis, bergemuruh, menghancurkan materi cahaya ajaib di tubuhnya dan kekuatan kegelapan. Leluhur iblis abis terkejut, menatap mayat patung batu, seolah memikirkan sesuatu, pupil matanya mekar dengan pelangi ilahi. Kenapa? Apakah kamu juga direkrut? Jangan lupa, betapa sengsaranya kamu saat diburu oleh semua ras, dan sekarang kamu malah membantu ras manusia. Ucap leluhur iblis abis berteriak dengan tajam, matanya penuh dengan pelangi. Jie, mengapa repot-repot berbicara omong kosong, caranya berbeda dan tidak bersekongkol satu sama lain. Leluhur iblis, kamu telah mencoba berulang kali pada seorang junior, putra ini akan menjadi hadiahku. Kata mayat patung batu itu berbicara untuk pertama kalinya. Itu gelap dan suram, seperti hantu. Suara itu membuat Qin Chen merasa sangat akrab. Itu adalah pria kuat misterius yang telah tertawa dalam pedang karat misterius itu, mencoba menelan kekuatannya sendiri dari awal hingga akhir. Pada saat ini, ia bertarung melawan leluhur iblis abisal. Pedang Qi melonjak, ditebas dengan keras. Hah, barang rampasanmu. Jangan lupa, siapa orang yang membuatmu begitu sengsara. Di mata orang itu, kamu bukan apa-apa, kalau tidak kamu akan dipenjara selama ratusan juta tahun, dan sekarang kamu untuknya, kata leluhur iblis abisal. Diam, jangan menyebut orang itu, ketika aku keluar dari masalah, aku akan membunuhnya di masa depan. Kata mayat patung batu berbicara lagi. Mata mayat patung batu itu dingin dan menakutkan. Kemudian, ia bergerak lagi, bahkan lebih mematikan. Cahaya pedang berkedip, dan tidak ada yang melihat bagaimana mayat batu itu bergerak, dan sebuah pedang menghantam leluhur iblis abis. Cahaya pedang memasuki tubuh, dan leluhur iblis abis tiba-tiba meraung, dan rune cahaya sihir yang terang meledak di tubuhnya. Ini hanya tiruan energi, bukan tubuh utama, jadi itu hanya mengagitasi cahaya ajaib, dan partikel cahaya dari klan iblis mekar. Kekuatan pancaran yang mengerikan bergerak dan menghantui. Dan, ada nafas gelap yang melonjak. Leluhur iblis abis mendengus dingin dan melontarkan pukulan. Dengan dengungan, percikan memercik kemana-mana, dan suaranya keras, seperti emas yang menusuk dan batu yang retak, dan batu itu seperti mayat yang ditinju. Namun, itu sedikit mengejutkan. Kali ini, mayat patung batu itu tidak hancur. Kekuatan aneh melonjak di tubuhnya, menahan tinju ini, cahaya hitam yin-yin berkedip, terlalu kuat. Leluhur iblis abis kehilangan suaranya, matanya suram dan dingin. Pukulannya benar-benar tak tertandingi. Bisa dibayangkan dia tidak akan bisa menangkapnya saat digantikan oleh lawan lain, dan dia pasti akan dibombardir dan dihancurkan. Tetapi mayat di depannya menolaknya, dan mayat ini,
ketika itu adalah pendahulunya, hanyalah kultivasi yang mulia. Itu tidak membusuk selama 10.000 tahun. Kekuatan dalam tubuh telah habis. Mayat batu sebelumnya dihancurkan seperti ini, tetapi pada saat ini, pihak lain sedang melawannya. Kekuatan itu gelap dan aneh, tapi menakutkan. Terjebak selama ratusan juta tahun, harus selalu ada pemikiran. Kata mayat patung batu dengan muram, tiba-tiba pedang keluar, dan cahaya pedang berkedip, dan nafas hitam melonjak seperti kilat. Itu muncul entah dari mana, dan dengan embusan, itu langsung menebas kepala leluhur iblis abisal. Sihir yang mengerikan meraung, semua orang ngeri, dan pemandangan di depan mereka tidak bisa dipercaya. Karena pedang itu terlalu cepat, cahaya dewa telah melintas, dan sekarang ada aura pedang yang sunyi di udara, menyebar, dan ruang di dekatnya terbelah. Pedang ini sangat ganas. Itu menabrak kepala leluhur iblis abis, dan hampir menebas kepalanya. Pada saat ini, leluhur iblis abisal berbeda. Energi iblis meledak. Bahkan jika itu adalah tiruan, cahaya iblis naik ke langit, seolah-olah dewa iblis liar telah dibangkitkan. Matanya dingin dan tanpa ampun, menatap mayat patung batu itu. Pada saat yang sama, pupilnya berkedip, dan berbagai tubuh energi muncul di sekitarnya, dan materi hitam terpancar keluar. Di sampingnya, serangkaian aura gelap muncul, menyebabkan langit dan bumi menghasilkan penolakan yang kuat, dan untaian rantai aneh jatuh. Di depannya, teratai sihir hitam ada di mana-mana, mengakar dalam kehampaan. Dia menembaknya. Itu jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Langit penuh dengan kelopak hitam. Itu adalah teratai ajaib yang mekar, terbang keluar, berputar, dalam dan mempesona. Pada saat seperti itu, langit bergemuruh dan jalan raya bergetar. Semuanya berada di bawah tekanan leluhur iblis abisal, dan kelopak hitam beterbangan, sangat indah dan indah, tetapi penuh dengan ancaman mematikan. Ini menakutkan, tapi juga mengintimidasi. Kelopak ini memotong ruang jurang, begitu kuat sehingga orang luar tidak bisa menghentikannya. Terlihat bahwa kekosongan di dasar jurang langsung hancur saat disentuh oleh kelopak teratai hitam, berubah menjadi bubuk, dan tingkat kematiannya tidak dapat diperkirakan. Sebagian dari pasukan ini menyapu mayat patung batu, dan sebagian dari mereka menyerang. Peti mati perunggu untuk menghancurkan rantai dewa di atasnya. Hentikan dia, ucap leluhur pedang berbicara. Pada tubuhnya yang layu dan tua, pancaran keilahian menghilang, dan aura kehidupan melonjak dan membara, dan leluhur abis tidak boleh dibiarkan berhasil. Ribuan pedang meraung, dan kabut hitam tak berujung bertahan. Setiap mayat di jurang penuh energi pedang dan meraung ke langit. Ini adalah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di paviliun pedang surgawi di zaman kuno. Pada saat ini, mereka mempersembahkan korban. Apalagi peti mati perunggu juga menderu, bersinar dan bergemuruh, dan raungan yang menderu akan segera meledak. Energi pedang tak berujung, dipotong ke leluhur iblis abisal. Mayat patung batu itu juga bergerak, dan auranya menjadi berbeda. Menggabungkan dengan ribuan aura pedang untuk menebas leluhur iblis abis, aura dingin pada mayat menjadi lebih kental, seolah menjadi satu. Dia menembak, memotong dengan satu pedang, dengan kekuatan satu pedang, memotong alam semesta dan memotong keabadian. Itu mencapai leluhur iblis abisal, dan berbagai badan energi di antara keduanya terus bertabrakan. Yang mulia semuanya terkejut, tercengang seperti patung tanah liat dan ukiran kayu. Aura pedang tak terbatas meledak, dan akhirnya, leluhur iblis abisal tidak dapat bertahan, cahaya sihir yang mengerikan mekar, tubuhnya sering terkena pedang, kemuliaan tak berujung bermekaran, dan klonnya hancur. Sial, ucap leluhur iblis abisal sangat marah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi bertahan, matanya dingin dan tajam, dan dia tiba-tiba menembak lagi ke jurang di bawah. Kali ini, dia membakar dirinya sendiri, dan nafas gelap yang tak berujung menenggelamkan segalanya, dengan suara keras, dia meledak. Setelah semua ini dilakukan, avatar leluhur iblis abisal hancur dan berubah menjadi kekuatan tak terlihat untuk menghilang, dan saluran pusaran magis yang gelap tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Hahaha, sampai jumpa lagi, akan ada periode nanti. Kata klon leluhur iblis abisal runtuh dan berubah menjadi kekuatan iblis yang menakutkan. Kemana harus pergi? Kata mayat patung batu itu dengan dingin, mendesak nafas dingin yang tak ada habisnya,
mengubahnya menjadi pedang raksasa untuk membunuh, bahkan jika itu adalah tiruan, dia tidak ingin lawannya pergi. Namun, leluhur iblis abisal tetap diam, dan pada saat dia memasuki lorong pusaran magis, dia menunjuk Qin Chen di kejauhan. Cahaya sihir yang mengerikan keluar dan meledak langsung ke Qin Chen, dengan kekuatan luar biasa dan niat membunuh. Mayat patung batu berubah warna dan bergerak. Ketika cahaya ajaib menghantam Qin Chen, itu melawan cahaya ajaib, tubuhnya meledak menjadi raungan yang mengerikan, tubuhnya bergetar, dan hampir terbelah. Orang itu pergi. Nafas dingin di tubuh patung batu itu semakin kuat, yang membuatnya geram. Tidak apa-apa, itu hanya tiruan, dan dia telah menghabiskan seluruh energinya. Tujuannya hanya untuk membawa umat manusia ke dunia iblis, menggabungkan kekuatan ras manusia dan kekuatan kegelapan. Leluhur iblis abisal seharusnya memiliki kegunaan lain untuk itu. Ucap leluhur pedang berkata dengan sungguh-sungguh, suaranya penuh kekhawatiran, karena pada saat pedang terkubur di jurang, pola ilahi yang tak berujung mekar, meraung, dan raungan kemarahan bergema, sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tanah. Pada saat ini, avatar Stargate Palace Lord hendak diremas oleh tentakel, avatar itu sudah runtuh, tentakel mengepak dengan keras, dan jurang penguburan pedang bergemuruh, mencoba menghancurkan segalanya. Apa? Klon Master Bintang meraung, dan dia merasa bahwa kekuatan bintang-bintang di tubuhnya memudar dengan cepat, dan itu sebenarnya ditelan dan diserap oleh tentakel gelap. Penguasa bintang, ucap venerable penghancur bintang merasa ngeri, begitu klon penguasa bintang dihancurkan, dia pasti akan mengalami kesulitan. Hentikan dia, ucap leluhur pedang berkata kepada mayat patung batu, mereka berdua menembak bersama, dan tiba-tiba dua aura pedang yang menembus langit menebas tentakel hitam dengan gila-gilaan, dan ada kepulan suara di atas tentakel hitam. Ada luka, tetapi begitu luka ini muncul, itu diperbaiki dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dengan cepat kembali mulus dan tidak rusak. Sial, benda itu, pertahanannya terlalu kuat, kamu dan aku hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, dan aku tidak bisa membunuhnya sama sekali. Tubuhku masih dalam tubuh pedang, dan hanya sisa jiwa yang keluar. Ucap mayat patung batu berkata, dia disegel dalam pedang karat misterius, dan dia tidak bisa keluar dari itu semua. Segel di sini dihancurkan oleh leluhur iblis abisal, dan itu tidak bisa bertahan lama. Sekarang bahkan lebih berbahaya, ucap leluhur pedang juga berkata dengan suara rendah, suaranya sangat serius, karena jika dia benar-benar mengizinkannya untuk menyegel hal-hal yang telah disegel selama ratusan juta tahun di paviliun pedang surgawi di bawah tanah ini, definisi pasti akan masuk krisis hari itu, dan bencana akan menimpa umat manusia. Saat kedua pria itu berbicara, tiba-tiba, peti mati perunggu bergetar hebat, dan dua tentakel meledak dari tanah, pola dewa yang tak terhitung jumlahnya bergetar, rantai dewa melonjak, berderak, tetapi sama sekali tidak bisa lagi menjebak pihak lain. Begitu kedua tentakel ini muncul, mereka dengan cepat membungkus semua orang yang hadir. Avatar penguasa Gunung Dayu Sensan langsung ditangkap, sedangkan tentakel lainnya menjebak Tianzun Tiangong. Avatar dari dua kekuatan besar ditangkap dengan cara ini, dan mereka tidak dapat melawan, seluruh tubuh mereka bersinar, dan kekuatan mereka terus-menerus ditelan. Sialan, jika kamu menelannya seperti ini, orang ini benar-benar akan keluar dari masalah. Kata mayat patung batu dan leluhur pedang benar-benar berubah warna, dan keduanya menembak dengan panik, tetapi serangkaian aura pedang menebas tentakel hitam, meskipun mereka terus memotong luka tentakel, dan aura hitam lolos, tapi tentakel ini dengan cepat menyatu dan mengabaikan tembakan mereka. Pada saat ini, penguasa istana Dewa Bintang, yang terbungkus salah satu tentakel, akhirnya menjerit, dan dengan keras, klonnya, di bawah menelan tentakel hitam, langsung pecah berkeping-keping dan berubah menjadi cahaya bintang, tetapi bahkan jejak cahaya bintang pun tidak dapat melarikan diri, dan semuanya ditelan dan diserap oleh tentakel hitam. Tentakel hitam itu seperti lubang hitam, mampu menelan semua kekuatan. Tentakel hitam mencubit penguasa istana Dewa Bintang peledak, dan setelah menelan kekuatannya, segera menatap Qin Chen tidak jauh, berayun, lalu meraih Qin Chen. Diperkirakan ia akan menangkap klon dari 3 master teratas terlebih dahulu. Terlihat bahwa di mata tentakel ini, kecuali mayat patung batu dan leluhur pedang, dapat melukai keberadaannya.
Semakin kuat nafas, semakin bisa ditarik. Di antara banyak orang bijak yang hadir, tentakel hitam ini telah memilih Qin Chen. Jelas, di matanya, Qin Chen bisa menariknya lebih dari orang bijak. Kecepatan tentakel hitam terlalu cepat, dan mereka datang ke Qin Chen dalam sekejap mata. Sao Chen, hati-hati. Di cakram giok keberuntungan alam semesta, Yu Qiansu, Jiruyu, dan yang lainnya berteriak ngeri. Kulit kepala Qin Chen mati rasa, dan dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh dewa kematian. Dalam sekejap, istana Zixiao Dou Li Gong dan tungku pil 10.000 Dao King Jin di tubuhnya tiba-tiba meledak. Langit tak berujung mengamuk, dan pada saat yang sama, asal mula waktu juga mendesak, dan aturan waktu melonjak, mencoba memblokir lawan. Namun, tentakel hitam itu terlalu kuat dan cepat. Cahaya hitam menyala, dan istana Zixiao Dou Li Gong dan tungku pil 10.000 Dao King Jin langsung dibom, seperti dua kelereng terbang, yang tidak bisa menghentikan satu sama lain, dan api langit yang tak berujung juga meledak, dan aturan waktu tidak bisa menyebabkan blok sedikit pun pada lawan. Sambil terkekeh, tentakel hitam tebal ini seperti gunung besar, menyelimuti Qin Chen, kekuatan menelan yang membuat Qin Chen tidak bisa melawan, kekuatan asli di tubuh Qin Chen tidak bisa menghentikan lawan sama sekali, dan dengan gila-gilaan melarikan diri. Tidak baik, ucap leluhur pedang dan mayat patung batu itu ketakutan sekaligus marah. Apa? Qin Chen mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan untuk sesaat, dia merasa bahwa dia akan dikosongkan, dan kekuatan di tubuhnya sepertinya menghilang dalam sekejap. Sao Cheben, dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, Yu Qiansu dan Jiruyu mengeluarkan suara kesakitan, air mata mengalir, dan mereka menjadi gila. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang dan jatuh di tentakel hitam, mencoba menyelamatkan Qin Chen, tetapi mereka tidak bisa memotong lawan sama sekali. Apakah aku akan mati seperti ini? Pada saat ini, pikiran Qin Chen kosong, karena jiwanya ditelan oleh kekuatan menelan yang mengerikan ini dan akan musnah. Tidak, Qin Chen meraung, kitab asal-usul di tubuhnya menyala, dan bab-bab tentang peradaban gelap dibalik, dan kekuatan gelap bertahan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Qin Chen mengaktifkan garis keturunan yang paling menakutkan di tubuhnya. Cahaya guntur yang berkuasa, seperti lautan luas, mengalir keluar dari tubuhnya. Zi, cahaya guntur melonjak, dan seluruh tubuh Qin Chen langsung berubah menjadi dewa guntur. Tiba-tiba, tentakel hitam berputar dengan keras, menyelimuti tempat Qin Chen, dan beberapa bekas luka bakar mulai muncul. Tentakel memiliki efek korosif yang kuat. Kekuatan penghakiman, ucap leluhur pedang bersemangat dan bergumam, itu benar-benar dia. Tidak ada gunanya, kekuatan adjudikasi di tubuhnya terlalu lemah untuk dilawan. Kata mayat batu itu dengan dingin, sedikit ketakutan.